Dumugi melarapan untuk pengatur karo politik sudah dan meraris yang paling kami tidak sang yang dewasa kali yang betari-betari sana mengkuayangan ridang ring si ratu wanita nabi sani dahat sekian pada penglima nabi mukas para bawati kalah sani sucian tiga terumangku gede terumangku kalah terumangku sani iringan Ratu Nabi sane kalau sucian tiga melansing Krishna tiga astungkara acara duwene sampun sida memagi antar saking mohon tidak menasinang pura kasep arkitek pemargin yatnya duwene duaning Ratu Nabi sane muput yatnya kepada kewinteran macet ring penulisan kados kasep sidona dunen ring jagat bulan iki utawi ring pasrama yang kalau nasional pura mobil ledang nampurayam sahu ngerenan kewentenan kami pada dinamika tidak sarang sami pemekas pemangku anyar dari panayana yang berpengalaman langsung manggayang pasti sambil magian ring bujur kapel manggayang sudah ngeratas ketakuan sidi ngeratas yang dewasa muliane nuntun untuk pemati sambil patung dan sambil kesuman daksina aksumi satu setel karena istri boleh asing ada nilai-nilai kebenaran agama. Oleh karena itu bisa dipadukan ketika unsur itu untuk senantiasa dituntun oleh seorang nabi ketika kita mau mendalami ajaran agama. Itu pewintenan saraswati. Pewintenan dasa guna. Kita penting tahu. Nanti ditanya pewintenan apa namanya? Kita nuning, pokoknya yang pewinten dia. Jadi orang yang memasuki atau melalui proses penyucian diri untuk memasuki tahapan menjadi seorang pemangku, apakah jero mangku di Daya, di Saka, di Pura Kayangan atau dimanapun, termasuk jero balian, atau profesinya menjadi tukang siraman layon dan lain sebagainya, itu disebut pewintenan dasa guna. Ya, misalnya jero mangku, dibikin namun pewintenan dasa guna. Karena lebih spesifik lagi dia masuk ke hal-hal yang menjurus ke tugas tanggung jawab di omongannya. Ya anak muda dari balian, nah sebutnya juga namanya, tapi ke balian nengengan, balian lawas sutri, itu tidak sebutnya sesuai dengan profesinya. Nah, wenten ngeraris pewintenan ganepati. Pewintenan ganepati ini adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada pewintenan dasa guna untuk ditingkatkan lagi kemampuan dan pengetahuannya. Misalnya meningkatkan pengetahuan menjadi jero mangku gede dan lain sebagainya. Damal begitu. Selanjutnya ada pewintenan yang disebut pewintenan mahawisese. Pewintenan mahawisese ini ditujukan kepada orang-orang yang diinisiasi proses penyucian diri, kemudian ketapa atau sadaka atau sulingi yang berwenang untuk menjadikan perjuru di desa atau di banyak, misalnya desa adat, kalian desa adat, itu pewintenan mahawisese. Yang kelak kemudian hari setelah menjabat jadi kalian selesai udah ada sebut jero kita tinggi. Pada saat dia diwinten jadi jero bendesa, jero kalian. Itu pewintenan mahawisese. Setelah dia selesai menjadi gelar perjuru, dan kembali Pak Tun, Pak Nyoman, Pak Made gitu. Banyak sekali pewintenan itu, dan Titiang harap umat kita merubah mindset kita tentang proses pewintenan. Sesungguhnya pewintenan itu adalah hak semua umat hidup. Umat ini itu punya hak untuk menyucikan diri. Yang namanya penyucian diri kan hak. Namun proses penyucian diri seyogyanya diikuti dengan tanggung jawab moral.
Misalnya tadi niki, kenapa anaknya mudah nuan kucaca murid? Kenapa anaknya mudah madaging kaling dagi? Tanamkanlah sifat-sifat kedewasaan dalam pikiranmu. Lakukanlah hal-hal yang baik dan benar dari mulai berpikir, berbicara, dan berbuat. Kayu wakman itu sesungguhnya. Jadi harapannya orang yang sudah musuh kucaca murid ini satuannya lebih berkuasa pada dirinya, bukan raja selamanya. Mulailah berbicara yang lembut. Itu rajanya aja berbeda. Bisuh hati-hati, nampar anak hati-hati, karena tangan Anda sudah dirajah, lidah Anda juga sudah dirajah. Panas pembetuan ini ke kuliah berbahasa keras, bangras dan panah, bisa ngawinang panah elem. Sebentar udah muncul hati-hati ya Bu. Makanya disikali undagi untuk mengendalikan pikiran-pikiran kita ke arah pikiran yang lebih baik. Rajah maneh astegine, apa yang kita ucapkan pang bisa ngawinang angawi suku wong len, biar bisa membahagiakan orang yang mendengarkan. Niki maneh astegine. Lalu di tangan maneh sekecap. Kan tadi rajahnya nih, ane istri kaya nih. Ini lanang mekakam, ampunang bertanya kenapa nih lu kaya ane muani mekakam. Nana cuma hati yang itu. Hanya pada diri sendiri. Tapi yang terpenting mantranya niku. Kalau di sini manik sekecap, di sini manik astagfirullah. Aku julatian. Buah tangan ini setatu mempaice petuase sane becik. Napi ye sane kekardi. Mangga metu sangkane manah ning suci nirwale, pemetuannya niku tala awinang iraga bagio. Ke manik astagfirullah dan manik sekecap. Jadi molor kan, manik astagfirullah ada sesuatu yang kita kerjakan. Kuali yang sing mekai, sing manasil gitu. Harus kerja, didasari oleh ketulusan hati. Nah, mungkin jangan khawatir, karena di Bali ini kadang-kadang ngawindan Saraswati tadi wau kan jadi tiang haukin. Kan pemangku tidak mungkin bawa pelang nama kemana-mana. Yang sampun tadi jero mungkin kita di pelang nama. Tapi ketika kita bisa berkata-kata yang baik, menghormati orang dengan baik, dengan sendirinya orang juga akan menghormati. Biar hidup bagus, biar gusti, biar cukur deh, mau bangras, jawabannya pasti bangras, apalagi di beleleng. Biar di beleleng kasar, ya bangunnya malah kasar-kasar gitu. Biar itu bagus. Begitu juga kita. Walau tidak menjadi pinadike, walau tidak di Panayana, walau tidak di internet, tapi bisa mengendalikan ucapan kita dengan baik, orang pasti akan menghormati. Itu yang dia harapkan. Sekali lagi, selamat kalau sudah sore. Yang tidak banyak bicara, takutnya nanti yang tahu kemalaman atau ada dunia sambil belajar. Ya sementara berarti sekarang yang ketapak sadar ke kadimiki sampun wajib hukumnya dipanggil terus. Yang Saraswatian telah kemudian hari bisa disebut nyoman mantu, made mantu, kedor mantu gitu. Tapi sampeyan mas fanatik di belakang asal fanatikan pemangkuannya cok membating bisa mengenai kekenekan di masyarakat. Biarin aja waktu berjalan. Seiring dengan perubahan karakter kita, mereka juga akan memahami. Tidak dalam kerjasama itu. Nah ini, sastra mengatakan, ya nana wong pemangku ketepak sang sadaku. Kalau ada jeromangku ketepak sadaku, yang padam tarunang ke sumuruk maring setiti derane. Nah, ini resikonya jadi pemangku. Kalau ada pemangku yang dibaptis ditapak oleh seorang suligih, telah kemudian hari mati atau meninggal atau padam atau cong atau mawet naligre, tidak boleh dikubur. Juga yuk benar siwur, mapan pemangku ancangan siwur.
ke sastra nih ngomong kan itu mau lagi. Artinya kalau sudah menjadi Cilomaku ini dianggap kepanjangan tangan atau pembantu siwa. Maka kalau orang yang ikut jadi mampu bahwa tidak menjadi kepanjangan tangan siwa untuk membantu secara malam. Ini kalau melaksanakan upacara agama disebut ngantem, nenten mukut atau ngastawayan. Kalau suligi mukut karena beliau memperagayan siwul. Suligi itu memperagayan siwul karena beliau merangsukan siwul ring anggesarire. Kalau pengaku baru sebatas ngelinggian siwul. Ingat itu, ngelinggian beda dengan merangsukan. Kalau ngerangsukan kali itu membaul, meketu, mekekasang, mengguguh, membelangkana dan lain sebagainya. Itu peragian siwa yang beliau. Tapi yang ada pemakai bangun ketua artinya pemakai telah pengen pengajian makirim ini. Oleh karena itulah pemangku disebut baru ngelinggian. Makanya yang nangian sirwiste atau karwiste mantranya nabi. Oh siwa lingge. Di sirai ini yang mantranya lagi masang karwiste di sirai. Oh siwa lingge yang nama suami. Berarti ngelinggian sangyan siwa. Kenapa ngelinggian betara siwa? Kang dadi mudah ide betara sami. Mapan siwa dewane dewa. Siwa itu dewane dewa. Sama dengan ketika kita menggunakan gentu. Harus minta izin dengan betara siwa. Maka mantranya Om kare sangge siwa jagat nate ketangkara abdi wadu wadan yang gentu sabda prakasya. Gentu itu pinake sabda untuk memanggil kekuatan ide betara dengan segala manifestasi. Karena gentu itu kulkul dewa, sebelum nampak kulkul dewa wajib hukumnya lunas izin dari betara siwa. Amunang malah-malah cuma yang keterangan bukan Tuhan yang turun di ke kamar, bukan aku menjadi ke kamar. Ya suar melacak jalan udah tak pernah pasti ini. Nanti boleh dibuktikan di rumah. Tapi yang terjadi sesuatu bukan kabudangnya di bawah hati. Makanya nanti kalau di rumah aku belajar banyak pertanyaan. Oh ya dia belajar salah ucapan mantra dan kenapa? Kalau dalam konteks belajar wajar salah. Supaya sedikit kadar kesalahannya, lengkapilah sarana ketika kita melaksanakan latihan di rumah dengan puspang, dupang, toyang, malam, pantram sebagai bentuk persembahan terkecil dari ide sang yang mendewasa. Ada unsur dupa, ada unsur air, ada unsur bunga, ada unsur daun, dan ada unsur buah alam. Ada pun yang ada gamma, mana yang ada hidangan. Jadi kita tidak dituntut di sana. Amonika dumodikan wayang ini konsori pisan. Jadi kalau ada suara yang tidak bagus bukan karena kesalahan sound systemnya, tapi karena suara piano yang kenyal gitu. Itu. Kalau ada yang kerebes-kerebes itu bukan karena sound system, tapi sound system ini udah mahal. Yang rusak itu kita suara dia di diam itu. Karena dari pagi ngawas acara sampai selesai acara. Karena tahun ini asrama kita sudah bertambah 100 lebih sisi yang belajar di asrama. Berarti selama kurun 18 tahun berjalan, sisi asrama kita ini sudah masuk ke bilangan 2.870 orang. Di Tongkare, angga niki para finalite, final wenten tamu-tamu sare laut. Iki yang enten jaga di waluh main jet sombong kan. Pasraman ini memang pasraman yang terbesar di Indonesia, khususnya yang umat ini. Dan pasraman kita yang paling konsisten memberikan pendidikan kepada para pemangku. Sampai pasraman kita menjadi ya sedikit kecemburuan sosial. Karena yang cemburu sosial, dikiranya pasraman kita tidak punya nabi. Dikiranya tidak punya nabi. Padahal kita selaku pengelola pasraman ini sudah berusaha berpikir bijaksana agar bisa mengakomodir semua klan, semua soroh
yang ada di jagat Buleleng khususnya jagat Bali. Ya nane sorah satria sampun benten Resi Agung selaku nabi. Ya nane benten semeton pasak, benten di depan di tempu nabi, Budenate sebagai nabi. Kalau ada yang keturunan Nabi Wastani Puri, jadi tadi bagus, mau sanjetosan, semeton dalam taruhan, sampun benten di Seribu Gawan. Kurang apa Sraman? Jadi kalau Hindu ini biar besar, mestinya kita tidak saling mencela. Mestinya kita tidak saling mencela. Kita itu kelompok minoritas, kelompok kecil. Kalau yang kecil ini pecah, gampang orang lain menghancurkan seni-seni nilai budaya agama kita. Maka kita harus kuat. Yang kadi sana puniki yang kerasa kecingakin becek, ini itu. Yang kawan kalau dimasukkan ke kelompok misalnya menyimpang dari adat Kristen budaya Bali, giring kayunin. Apakah itu yang diharapkan? Dan itu yang terpenting. Jangan langsung saling menyalahkan, menjustis bahwa ini begini, ini begitu. Sehingga apa yang terjadi? Itu menyurutkan niat orang mau belajar. Belajar itu adalah hak asasi manusia. Siapapun punya hak untuk belajar. Dan kita semua yang ada di muka bumi ini diberikan hak untuk memilih tempat belajar. Silakan. Dan jadi pasraman mantan harus belajar mau di gereja mana silakan. Mau penabian di mana silakan. Boleh di sini Upanayana mau belajar di tempat lain monggo. Kita tidak akan menghalangi. Karena itu adalah hak setiap insan atau setiap orang. Kedewasaan kita berpikir itu mesti harus kita lakukan sekarang. Agar Hindu ini bisa betul-betul bisa menjadi kuat dan menjadi besar. Sekali lagi, kita sudah kecil. Ayo kita sama-sama saling membangun diri, saling mengingatkan, saling menguatkan. Agar kita tidak pernah terlepas dari ajaran Nabi Luhur nenek moyang kita atau leluhur kita. Di jalan iwa, di jalan kan becek yang kada sapuniki pemantik coba. Yang tadi berharap harapinan itu beryoga sambilan ngantosang ide Nabi. Kurang lebih 2 jam bahkan lebih. Nanang panas, nanang lewe, nanang haus. Yang kontak panitia jajanin lah. Yang jajanin itu kan mereka namun ganjal sementara. Namun ngasuhin liangan kayu. Kontaknya panitia kelas. Kemasan dulu nabi juga ternyata juga kurang. Untung ada mengambil inisiatif ide sampun yang karya nang SD kalau silakan bagus. Kalau kebersamaan seperti ini di mana kurang? Bayangkan kalau kita winten sendiri di Dalia nggak cukup dengan uang 15 juta, nggak cukup. Terlalu besar dana yang harus kita pikul untuk mengupacari orang menapaki jalan Tuhan. Padahal surga itu lebih murah dari jalan neraka. Bisa dibuktikan. Ikan jalan surga, menapaki jalan Tuhan, jalan surga. Habisnya cuma 500.000. Coba makin ke kafe, bisa lebih daripada 500.000. Aduh ben maju-maju, yang sing ada tuh sing bunga, tunang binakrat. Agak begitu. Berapa banyak yang kita habiskan untuk jalan neraka? Apalagi matajen. Ini ucapan terima kasih yang dirageng ngidang. Yang kalah kan maturan karena waitressnya cuma bilang terima kasih pada saat itu. Malamnya berdoa lagi, mudah-mudahan besok lagi ke sini. Asal buh kelas B di sini. Buat laben kita punya keayangan maya. Yang dapat disari kehidupan yang ternyata dalam surga itu lebih murah dari jalan neraka. Hanya memodal dupa dan bunga, belajar sembahyang di rumah, simpang 2.000. Belajar berapat kan. Punang di kali menanyakan, punang saya belajar tenang ya. Tenang. Pada pagi sore tinggal di sana di sini ada kecil ya punang lain. Petangnya jam 10 tinggal di sana ada kecil, sekarang punang lain. Sampai akhirnya jam 12 malam sampai besoknya sing deket mulai bertanya dengan siapa dia semalam. Neraka sudah nih. Yang dulu pernah mabuk di rumah.
Sakti Satyapo.